Berbagai khazanah adat istiadat dan kebudayaan menghiasi keragaman masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu bentuknya adalah kepercayaan lokal yang tidak jarang berasal dari daerah lainnya, memiliki keindahan alam semesta. Salah satunya Pulau Keramat, yang menjadi lokasi paling banyak dikunjungi para penziarah, karena di sini ada kubah, yang diyakini makam salah satu tokoh ulama penyebar agama Islam di wilayah ini, yaitu Syekh Abdus Saman bin Syekh Abdullah, yang wafat pada tahun 1778 silam. Karena makam tokoh ulama ini berada di sebuah pulau yang membelah bantaran Sungai Mahakam, dan tidak pernah tenggelam saat pasangnya air Sungai Mahakam Ulu, sehingga disebut sebagai Pulau Keramat, di mana bentuknya menyerupai Pulau Kumala di Kabupaten Kutai Kartanegara, atau Kota Tenggarong, Kalimantan Timur. Konon mitosnya, pulau yang membelah Sungai Mahakam ini tidak pernah tenggelam saat pasangnya air Sungai Mahakam, oleh karena itu, disebut Pulau Keramat. Adapun letak lokasinya, berada di kawasan Kampung Sirau dan Memahak Tebok, tepatnya di wilayah Kecamatan Longhubung. Sehingga setiap harinya makam keramat ini tidak pernah sepi, selalu saja ada penziarah dari kaum muslim, maupun non-muslim, yang datang untuk mendoakan tokoh ulama ini, dengan meminta ridhonya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Banyak orang yang penasaran, mengapa tempat itu selalu ramai oleh pengunjung. Sebenarnya apa yang menjadi daya tarik dari tempat ini? Karena Pulau Keramat ini merupakan salah satu objek wisata religi, yang kerap dikunjungi penziarah dari sejumlah warga lokal, baik dari Kalimantan Timur, maupun dari luar Pulau Kalimantan. Tidak hanya masyarakat biasa yang menjadi penziarah ke makam keramat tersebut, bahkan kemarin pada Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu Martin Hatt, bersama ratusan pendukungnya dari daerah pemilihan Dapil 2 Longhubung dan Laham, melakukan ziarah ke makam Datuk Keramat ini, untuk melunaskan niat hajatnya yang masuk dalam bagian Wakil Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu. Kedatangan Wakil Ketua DPRD Mahakam Ulu itu, didampingi anggota DPRD dari fraksi PKB yaitu Uling, dan Bendahara Umum DPC PKB Mahakam Ulu, Lutminal Abidin, yang juga merupakan relawan aktif, sebagai juru kunci mengurus makam Syekh Abdus Saman bin Syekh Abdullah. Wakil Ketua DPRD Mahakam Ulu Martin Hatt mengatakan, hal ini memang sudah niatnya melakukan perjalanan religi ke makam Datuk Keramat tersebut, tujuannya untuk menguatkan spiritual pengurus partai dan para kader partai PKB, yang masuk dalam bakal calon legislatif Mahakam Ulu, menuju pemilu legislatif dan pemilu kada pada tahun 2024 mendatang. Ya, pertama hajatan kami ini, siapa tahu kemarin itu dari PKB, baik tokoh masyarakatnya maupun anggota caleg PKB tahun 2019 tadi, siapa tahu ada niatnya yang belum terbayar secara hajatnya, maka saya selaku Ketua DPC PKB pada hari ini membayar niat kami karena PKB tahun kemarin 2019 kemarin bisa mendapat 3 kursi dan kita bisa dapat pimpinan DPR di Mahakam Ulu. Nah, harapan kami selaku pimpinan partai termasuk Pak Lutminal Abidin, ya, mengharapkan juga pada hari ini juga kami juga mempunyai niat yang positif. Harapan kami di tahun 2024 PKB bisa meningkat dan bisa menang di tahun 2024, baik di pencalekannya di anggota DPRD-nya maupun rencana ke Pilkada 2024-nya. Itu harapan niat kami dari PKB, sehingga kami mengundang masyarakat untuk bersama-sama ya datang ke sini untuk istilahnya silaturahmi sambil kita makan bersama di makam keramat ini. Target kami menargetkan di Dapil 2 ini 3 kursi, di Dapil 1 2 kursi, di Dapil 3 1 kursi. Jadi target kita
6 kursi. Untuk berziarah ke makam Datuk Keramat yang kita cintai ini, semoga dengan hadirnya kita di makam ini, kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang kami cintai, kami selaku pelaksana acara sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak semua yang telah bersama-sama kita untuk mendukung acara ini. Semoga Allah lah yang membalasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Perlu kami sampaikan kepada kita semua, makam keramat ini adalah tempat kita berziarah, di mana beliau ini adalah salah satu yang dinomorsatukan oleh Allah, sehingga dengan tidak terasa kita datang berkumpul ke sini dengan sendirinya. Itulah anugerah dari Allah yang menggerakkan hati kita, sehingga dengan sendirinya hati kita datang ke makam ini. Nah, kemudian kami selaku sebagai salah satu ikut memperhatikan makam beliau, kita meminta kepada pemerintah daerah, mumpung ada Bapak anggota Dewan juga di sini, Ibu Dewan juga di sini, kami perlu menyampaikan supaya wilayah ini menjadi salah satu titik perhatian pemerintah yang kita jadikan sebagai titik wisata pariwisata, yaitu wisata religi, yang kita jadikan judul yaitu sebagai wisata religi. Bahwa pulau ini dengan sendirinya bahwa orang berdatangan kemari. Alangkah bagusnya kalau di sini ditambah dengan polesan-polesan wisata. Di samping ziarah ke makam Datuk ini, tetapi ada daya tarik khusus untuk supaya hati orang datang ke sini. Di samping ziarah ke makam beliau. Nah, cuma perlu kami sampaikan apa sih persyaratannya supaya ini dikabulkan. Kami akan menghubungi siapa pemilik tanah yang ada di sini. Jadi kita meminta surat hibahnya, surat restunya. Ada beberapa kampung yang akan kita minta nanti rekomendasinya. Sekarang kita masih tahap mau mengurus, Pak, gitu, Pak. Kalau dari Dinas Pariwisata, beliau meminta itu persyaratannya. Nanti mereka yang akan datang ke sini, dia membuat gambarnya, membuat bentuk apa yang motif bagus di sini. Itu kemarin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam pelayanan kita ini terdapat kekurangan, karena kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan. Yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, Lutminal Abidin atau dikenal Alut, dari nama kesehariannya, sangat membutuhkan perhatian Pemda setempat, berupa bantuan fasilitas umum, seperti pembangunan pendopo, tempat doa bersama, dan musola tempat ibadah, gazebo tempat penziarah beristirahat, dan pembangunan kamar MCK, WC, serta tong tempat sampah. Hal itu sebagai sarana pendukung kelengkapan wisata religi tersebut. Alut yang juga warga kampung Lutan ini mengatakan, selama ini pemeliharaan makam di Pulau Keramat itu dilaksanakan secara swadaya, bahkan kebanyakan hasil dari pemberian para penziarah yang mempunyai niatnya terkabulkan. Untuk itu sangat dibutuhkan perhatian pemerintah melalui Dinas Pariwisata setempat untuk membangun kelengkapan fasilitas penziarah ke makam keramat yang menjadi wisata religi Kabupaten Mahakam Ulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita yang kedua kalinya ini. Kami selaku pengurus makam keramat menyampaikan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan Pulau Keramat ini yang dijadikan sebagai salah satu titik objek wisata religi
di mana tempat ini banyak dikunjungi oleh para penziarah, baik non-muslim maupun muslim sendiri. Jadi mohon perhatian kepada pemerintah agar pulau ini bisa dibangun tempat ibadahnya, pendopo dan gazebo serta WC umum. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.